Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara kaum muslimin dimanapun berada, pada kesempatan ini perkenankan saya untuk sedikit menguraikan satu pertanyaan penting yang mungkin selama ini menjadi pertanyaan juga oleh kita semua, yakni menyangkut pertanyaan di manakah Allah itu berada. Pertanyaan ini sudah sejak lama, sudah sejak dahulu kala menjadi perdebatan di antara mazhab-mazhab atau golongan-golongan yang ada di dalam Islam ini. Ada yang mengatakan bahwa Allah itu di atas, ada yang mengatakan Allah itu di langit, ada yang mengatakan Allah itu di aros. Nah, saya pada kesempatan ini sesuai dengan akidah dan keyakinan saya ingin mengajukan beberapa dalil yang berkaitan dengan di manakah Allah itu berada. Yang pertama, sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Qaf ayat 16 yang berbunyi wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Jadi Allah itu dengan kita makhluk lebih dekat daripada urat leher yang ada pada diri kita, menegaskan, menandaskan bahwa Allah itu dekat. Jadi Allah itu tidak jauh dari kita. Allah tidak di langit, Allah tidak di ars, Allah tidak di atas. Karena kalau Allah berada di langit atau berada di atas atau berada di ars, berarti Allah itu mengambil tempat. Sementara dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah itu tidak terikat oleh ruang dan waktu, tidak terikat oleh tempat dan waktu, tidak terikat oleh arah dan tempat. Jadi jelas di sini bahwa Al-Quran menegaskan bahwa Allah itu hanya dekat. Dekat dalam artian dekat tidak tersentuh, jauh tidak berjarak. Jadi Bapak dan Ibu serta saudara-saudara sekalian, dengan dalil surah Al-Qaf ayat 16 ini menegaskan bahwa Allah itu dekat kepada makhluknya. Kemudian dalil lain yang juga menunjukkan bahwa Allah itu dekat adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang kalian seru adalah Rob yang lebih dekat pada salah seorang di antara kalian daripada urat leher unta tunggangan kalian. Bisa bayangkan kedekatan Allah kepada kita itu. Jadi Allah itu tidaklah jauh, sekali lagi tidak di atas, tidak di bawah, tidak mengambil tempat, karena Allah itu bukan benda. Kalau dia benda berarti dia terikat oleh ruang dan waktu. Kalau dia benda, dia terikat oleh tempat. Di samping itu Allah juga adalah laisa kamislihi syai'un. Allah itu tidak seumpama apapun. Karena tidak seumpama apapun, maka tugas kita adalah bukan untuk mencari keberadaan Allah, membuktikan di mana Allah itu berada, tapi tugas kita adalah meyakini bahwa Allah itu ada dan keberadaannya itu dekat dengan kita.
Dalam sebuah hadis lain juga dalam sebuah hadis lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berfirman, An Abi Hurairah, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'aksiru. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keadaan paling dekat seorang hamba dari Rabb-nya adalah ketika dia dalam keadaan sujud. Maka perbanyaklah berdoa ketika dalam sujud itu. Lagi-lagi di sini ditegaskan bahwa Allah itu dekat. Allah itu bukan di atas langit. Allah itu bukan di ars. Allah itu bukan di atas. Bahkan pada salah satu ayat juga dijelaskan, fa innama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kau menghadapkan wajah, disitulah wajah Allah. Oleh karena itu Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian, mari kita bersama-sama meyakini bahwa Allah itu dekat. Itulah sebabnya Allah selalu melakukan pengawasan terhadap diri kita dimanapun kita berada. Selanjutnya, yang cukup penting saya kemukakan di sini adalah mengenai dalil dalam surah Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi, wa ija sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad tentang aku, kata Allah, maka jawablah, sesungguhnya aku adalah dekat. Jadi banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan bahwa posisi Allah itu dekat dengan kita. Tapi dekatnya Allah, dekat tidak tersentuh, jauh tidak berantara, jauh tidak berjarak. Karena Allah itu bukan benda, jadi dia tidak bisa disentuh. Karena dia tidak bisa disentuh, walaupun sedekat apapun, kita tidak akan bisa menyentuhnya. Tapi kita meyakini bahwa Allah itu adalah dekat. Sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa tugas kita bukan untuk membuktikan di mana adanya Allah itu, tetapi tugas kita adalah mengimani dan meyakini bahwa Allah itu ada dan dekat di sisi kita. Allah itu, karena sekali lagi, karena dia bukan benda, physically ada, tapi dia tidak mampu diadaptasi oleh akal pikiran kita sebagai manusia yang dia ciptakan dan yang dia jadikan sebagai makhluk atau hambanya. Bahkan juga dijelaskan sebuah riwayat, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Fikirkan apa yang Allah ciptakan, jangan pikirkan tentang zat Allah. Demikian saya kira mudah-mudahan ceramah ini memberikan wawasan dan pengetahuan kita serta menambah keimanan kita bahwa kita meyakini Allah itu dekat, Allah itu tidak di langit, Allah itu tidak di atas, Allah itu tidak mengambil tempat, Allah tidak terikat oleh tempat dan waktu. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.